azab mungkin, dan al-ibtiqar, merasa perlu kepada semua itu. Walahum yunsarun, dan mereka tidak ditolong. Fima huwa mutamannahum minal hawaij, pada apa yang menjadi harapan mereka, tamani harapan mereka, keinginan mereka daripada keperluan-keperluan. Bal daiman muftaqiruna muhtajun, senantiasa perlu. Muswaddatal wujuhi fi nasyatain, yaitu bermuka hitam di dunia dan di akhirat. Orang-orang munafik adalah mereka orang-orang yang jauh dari manhaj yang sidik, yang tepat, yang benar, was-shawab, dan manhaj yang betul. Siapa mereka? Adalah yang menukar kehidupan dunia, dia tukar kehidupan dunia dengan akhirat. Artinya kehidupan apa yang mereka lakukan untuk dunia, dia mendapatkannya dengan akhirat. Dia melakukan hal-hal yang bersifat agama, katakan, tapi semata-mata untuk mendapatkan dunia. Karena kehidupan dunia adalah kehidupan yang fana. Fana itu yang di situ dikatakan alla syai' al-mahd, sama sekali tidak ada. Ketika kita melakukan sesuatu kebaikan semata-mata untuk keduniaan, berarti kita melakukan sesuatu untuk yang tidak ada, ya. Sama dengan kita menuju kepada sesuatu kekosongan, ya, suatu ketiadaan. Nah, sedangkan amalan-amalan itu sebetulnya amalan-amalan akhirat, ya, amalan-amalan akhirat, yang dimana amalan akhirat itu adalah abadi, ya, kehidupan abadi. Tetapi ya, dia menggantinya, menukarnya dengan kehidupan yang tidak abadi. Bukan tidak abadi, memang tidak ada. Ada umpama lain dalam tasawuf dikatakan, jika orang berbuat kebaikan bukan karena Allah, berarti karena selain Allah, ya. Nah, jika karena selain Allah berarti karena selain ketiadaan, ya, artinya karena ketiadaan, karena kekosongan, ya. Dia menuju ke sesuatu yang tiada, kosong. Itu sebab tidak akan mendapatkan keyakinan. Keyakinan yang dianggap oleh orang selain kepada Allah itu keyakinan yang kosong, tidak ada. Sama juga membawa satu wadah bekas tempat yang kosong isinya, tapi diyakini ada. Gitu. Demikian juga orang-orang munafik itu adalah semua kebaikan untuk kepentingan dunia. Ya. Oleh karena itu, menurut tafsiran Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di sini, walahum yunsarun, sebelumnya itu fala yukhaffafu anhumul azab, maka siksa, ya, rasa derita, merana, sengsara itu tidak pernah turun, tidak pernah kurang. Ya, siksa apa namanya? Siksa imkan, siksa kedudukan makhluk sebagai manusia yang mungkin. Ya, manusia yang mungkin itu itu semakin tidak berkurang sama sekali siksa, ya, sebagai sesuatu yang mungkin.
Kita masih ingat manhaj tafsir ini, Syekh Abdul Qadir sering mengutuk dengan kata-kata syaitonul imkan atau jahimul imkan atau azabul imkan gitu. Setan mungkin, neraka mungkin gitu, dan siksa mungkin gitu. Artinya setan mungkin, neraka mungkin ini sebagai satu kutukan, artinya sumpahan ya. Imam Abdul Qadir Ar-Jilani ini dia mengatakan jika kita hidup dengan segenap fisik ini, maka kita akan terombang-ambing karena dia serba mungkin. Tapi jika kita hidup dengan rohani, artinya dengan sifat-sifat jamal Allah, dengan akhlak al-karimah, berarti dia hidup dengan Allah, dengan sesuatu yang ada, bukan sesuatu yang mungkin, tetapi sesuatu yang wajib ada, yaitu Tuhan. Nah, maka apabila orang hidup dengan rohaninya, berarti dia hidup dengan yang wajib ada, seperti orang berbuat dengan Allah, yakni berbuat dengan wajibul wujud. Nah, dengan rohani. Kalau fisik ya, selain sifat rohani, berarti dia hidup dengan imkan, mungkin ya. Maka yang namanya tiada tetapi dianggap ada gitu, maka keyakinan yang kosong gitu. Seperti kita memberi harapan palsu ya, meskipun dia meyakini secara hakiki tidak terasa keyakinan itu di dalam jiwanya ya. Tapi kalau memang dia bertauhid, maka keyakinan itu terasa adanya, dan itu tidak bisa dibohongi oleh fitrah ya, tidak bisa dibohongi oleh fitrah. Atau dengan kata lain, jaminan ketentraman dari seluruh alam ini bersifat benda itu tidak pernah mencapai titik sempurna, atau katakan bukan titik sempurna, ketentraman lah tidak mencapai. Tapi jika orang memiliki tauhid, ya memang mereka sangat terjamin dirinya, terasa ya akan kekuatan, kemapanan, ketentraman, kenyamanan gitu Kak ya. Berarti dia bahagia, tidak tersiksa. Jika kehilangan sifat rohani, maka dia hidup dengan ketiadaan yang disebut mungkin ya. Adanya ada mungkin, bukan ada yang hakiki. Itu tersiksa ya. Dengan kata lain, orang tersiksa itu ya karena dia tidak mendapatkan kebahagiaan dari rohani, dari sifat-sifat rohani. Memang sangat unik di tafsir ini ya. Azab itu adalah azabul imkan ya. Azabul imkan. Kita tanya manusia kenapa dia menderita? Karena dia tidak memiliki akhlak, itu saja. Tidak memiliki sifat-sifat mulia, sifat mahmudah, akhlak karimah, maqam ruhiyah, asrar ilahiyah, hakikat Muhammadiyah. Ini istilah ya, sama saja artinya, maksudnya. Atau apa namanya, sifat jamal Allah ya. Tidak ada sifat-sifat itulah dia menderita. Itu namanya terombang-ambing di neraka mungkin gitu ya, di neraka mungkin. Itu namanya siksaan mungkin.
Dan itu disebut juga sebelum ini kan itu setan mungkin. Itu bukannya itu setan, tapi sebuah makian, ya, itu sebuah cacian, ya, syaitanul mungkin gitu. Kita beriktimad kepada selain Allah, artinya kita beriktimad hidup ini bukan dengan akhlak karimah, itu namanya selain Allah. Dan kosong gitu, kosong. Ya, ini manhaj dari tafsir Al-Jilani. Memang ini susah terbaca manhaj ini karena bahasa ya, azabul mungkin ini. Orang membaca istilah jahimul mungkin, syaitonul mungkin, azabul mungkin, kalau tidak merujuk kepada maksud terminologi istilah hakikat lah katakan dalam tasawuf, sampai botak pun tak akan mengerti apa maksud sebetulnya, ya, istilah azabul mungkin, syaitonul mungkin, jahimul mungkin. Dan ini tidak bercerita tentang orang munafik ketika ini, siapapun. Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, bukan mengatakan, ia menyajikan tafsir di sini ketika ayat bicara munafik, orang kafir, gitu. Sebetulnya yang dia bicarakan adalah jiwa, bukan golongan kelompok orang kafir yang tidak beragama Islam, sosok-sosok zahir jasadnya, bukan. Kita pun yang katanya muslim, jika sama nafsunya dengan mereka, tidak memiliki anwar, sama menderitanya. Sama, bahkan kelihatannya orang Islam lebih menderita karena ya, materi tidak kurang berhasil, rohani tidak memiliki. Jadi mungkin itu lebih menderita. Ya kan ada istilah orang menderita itu bukan karena musibah, tapi karena tidak memiliki kesabaran dalam menghadapi musibah. Ya, katakan mereka tidak ada musibah. Umpama begitu ya, karena surga dia dunia. Ya kan jannatul kafir, ad-dunya jannatul kafir. Berarti dia kan enak di surga ini. Nah, sedangkan kita ad-dunya sijnul mu'min. Ya. Merupakan penjara. Artinya kebahagiaan tidak dicapai dari materi tapi dari batin. Nah, kalau materi ini yang merupakan penjara gitu. Nah, kalau rohaninya tidak punya, sudah di penjara, menderita pula kan gitu. Nah, mereka di surga dunia meskipun ya dia berada dalam kekosongan jiwa. Ya, tapi namun demikian orang-orang kafir tetap ya, dia apa yang diyakininya sesuatu yang tidak ada dunia, maka tetap dia kosong rasanya. Ya, namun kita punya keyakinan dalam pikiran kita ada ya, wujud Allah, tetapi itu tidak tajalli dalam diri kita. Maka timbul ada dualisme kepribadian, merasa benar ya, merasa benar gitu, merasa ada gitu, tapi secara hakikinya dia tidak memiliki kebenaran itu dan keadaan itu sehingga ya penderitaan gitu, penderitaan. Maka Imam Ibnu Arabi mengatakan orang kafir di neraka mungkin tidak panas, tapi kita panas. Gitu. Itu satu simbol bahwa kebahagiaan itu bersumber dari rohani. Walaqad ataina Musa al-mab'utsa ilaihim al-kitaba ay at-Taurat al-mustamilatu ala masalihihim ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah fakadzabu. Kata Allah, kami telah mendatangkan kepada Nabi Musa yang diutus kepada mereka itu Alkitab, kitab yaitu Taurat yang mencakup
segala kemaslahatan dunia dan akhirat, kemudian mereka dustakan. Walam yaltafitu ila kitabihi, mereka tidak menoleh sama sekali kepada kitabnya. Wa ba'da ma qada wa qarada Musa, setelah Allah menghilangkan atau lenyap ya Nabi Musa itu, qafainahu min ba'dihi birusul, kami iringi ya, setelah Nabi Musa itu birusul dengan beberapa rusul al-mursalah ilaihim, yang diutus juga kepada Bani Israel. Setelah Nabi Musa kan ada nabi-nabi lain diutus untuk Bani Israel. Ulid da'wati wal ayati wal mu'jizat, yang memiliki seruan-seruan, yang memiliki tanda-tanda kekuasaan Tuhan dan memiliki mukjizat. Fakadzabuhu aidan, kemudian itu juga mereka dustakan. Walam yaltafitu bima ja'u bihi, dan mereka tidak menoleh kepada apa yang mereka bawa, para rasul bawa. Wa ba'da dzalika bizamanin, setelah itu ya beberapa masa, ataina aidan, kami datangkan juga Isa ya al-mab'utsa ilaihim, Nabi Isa yang diutus kepada mereka, Ibn Maryam ya, kami datangkan kepada Nabi Isa itu, Isa Ibn Maryam, al-bayyinat ya, satu kenyataan, al-wadihat al-mubayyinat, yang jelas yang jelas yang menjelaskan dan menyatakan li amri ma'asyihim wa ma'adihim. Wa ma'adzalika, bersamaan dengan bayinat itu, ayadnahu, kami sokong, kami khususkan, kami perkuat Nabi Musa itu biruhil kudus, dengan ruh kudus, yani biruhil muqaddas, dari ruh yang disucikan, an radzailil imkan, dari apa dari sifat-sifat rendah imkan itu ya. Fakadzabuhu aidan, mereka dustakan pula. Nabi Musa lahir tanpa ayah kan, tanpa persetubuhan katakannya, maka betul-betul datang oleh Allah, dari Allah ya, daripada ruh kudus. Fa'aradu qatlahu, mereka ingin membunuhnya, walam yadhfuru alaih, tapi tidak berhasil. Alam takunu antum ayyuhan naqiduna lil uhudi wal mawathiq, apa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Tidaklah engkau wahai orang yang merusak perjanjian, dan perjanjian yang telah diperkuat, ketika datang kepadamu seorang rasul, minar rusul, dari beberapa rusul, min indi rabbikum, dari sisi Tuhanmu, li islahi halikum ya, untuk memperbaiki keadaan kalian, bima la tahwa anfusukum ya, dengan sesuatu yang tidak disukai, tidak disenangi oleh nafsu kamu ya. Istaghaltum bima ja'u bihi, maka kamu sibuk dengan apa yang dibawanya. Bal istakbartum alaihim, bahkan merasa sombong ya kepada kalian itu atas mereka. Wastahqartumuhum, dan merendahkan. Ya, setelah Nabi Musa dan nabi-nabi lain ya, bahkan ketika Nabi Isa datang ya, kemudian datang pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, namun apa yang dibawanya adalah tidak sesuai dengan keinginannya, hawa nafsunya. Bahkan dia sibuk dengan apa yang dibawa ya, artinya bukan dia melihat itu datang dari Allah, tapi dia mempermasalahkan
yang dibawanya ini bukan seperti yang dibawa para nabi dulu. Gitu. Papariqom kadzabtum, segolongan ada yang kalian itu ada yang telah mendustakan, seperti mendustakannya kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa. Wa fariqan taqtulun, segolongan ada yang kalian bunuh, seperti Nabi Zakaria, Nabi Yahya, ya. Wal qaumul ladzina sya'nuhum hadza kayfa yurja minhumul falah wal fauzu bin najah. Kaum yang keadaannya seperti ini, bagaimana dapat diharapkan kebahagiaannya dan mendapatkan kesuksesannya? Artinya Bani Israel. Kenapa Bani Israel itu selalu menolak kedatangan Nabi, padahal mereka selalu menunggu-nunggu kedatangan itu? Kalau tafsir sebelumnya, karena di dalam jiwanya tidak punya istidad. Istidad itu istilah tasawuf, ya, qabiliyah atau istidad. Tidak punya kesiapan, ya. Atau dengan kata lain, memang Allah ciptakan Bani Israel itu ruhnya itu tidak menjadi tempat Nur Muhammadi. Katakan ini istilah tasawuf. Ya memang istilah dia istilah tasawuf. Itu sebab dia tidak menerima Nabi, karena Nabi tidaklah, ya, para Nabi itu hanyalah sebuah surah Nur Muhammadi. Pembawa Nur Muhammadi. Nur Muhammadi itu istilah tasawuf, sebetulnya ya akhlak al-karimah, sifat jamal Allah. Ya, atau dengan kata lain alat untuk mengenal Allah. Seperti Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi mengatakan ma'rifatut ta'arruf itu. Maka yang dia persoalkan orangnya. Kenapa ketika Rasulullah datang dan mengaku menjadi Rasul, yang dipersoalkan kenapa orang Arab, kenapa bukan orang Bani Israel? Orang Bani Israel ada yang dibunuh, ada yang dustakan. Ini Nabi datang, kenapa pula orang Arab? Itu kan bukan persoalan artinya bukan persoalan lain-lain, melainkan ya, seperti tafsir yang sudah kita baca, mereka tidak mempunyai istidad, tidak dipilih ruhnya untuk menerima nur. Ya, ini sama dengan yang pernah saya katakan bahwa orang menerima kebaikan itu ya bukan dari luar, sebetulnya dari dalam. Kalau di dalam dirinya memang tidak punya istidad, itu katakanlah jika Nabi itu datang lagi, kalau memang tidak punya istidad tetap tidak terima, gitu, tidak terima, gitu. Katakan kita sekarang, ya Allah indahnya kalau hidup di zaman Nabi, Masya Allah, itu kan pikirannya, karena kita mendapat informasi. Kalau iya betul Nabi datang misalnya dan kemudian mengajak, menyuruh kepada kebaikan, tetap aja menolak, kena nafsu. Gitu, aduh menyusahkan ternyata Nabi ya lama-lama, ini nafsu. Gitu. Maka saya pernah mengeluh ya kepada seorang syekh bahwa ketika cerita tentang Nabi, karena begitu indah, menangis. Ya, saya menangis, tiba-tiba terucap, ya Allah senangnya kalau saya hidup di zaman Nabi. Dimarah itu. Ternyata betul di dalam kitab-kitab itu ulama melarang kita berpikir begitu. Begitu. Seolah-olah tidak bersyukur kita sekarang, padahal Nabi mengatakan lawadattu anni ya laqaitu ikhwani, katanya. Saya ingin sekali bertemu saudaraku. Itu sudah hadiah kan? Tapi tiba-tiba kita andaikan, loh, belum tentu, mungkin kalau Nabi datang walayazubillah, ya, kita malah ya, jangan kita lah. Ya, malah Abu Jahal kan, bukan Abu Bakar kan, gitu. Ya, karena kebaikan itu kalau kita tidak punya, kita tolak orang yang membawa kebaikan. Ya pikiran aja kita membaca teks kebaikan. Ya,
Kalau datang ditolak. Mereka baca Taurat, ada ciri-ciri Nabi begitu datang ditolak karena di sini tidak punya nur Muhammad, tidak punya kebaikan. Ya, sama halnya kita ingin perubahan, kita selalu bermimpi akan datang sosok, nanti akan datang yang membawa. Itu kan jiwa yang sakit ya, jiwa yang lemah. Padahal kalau dia datang pun kita tolak karena kitanya tidak berubah. Ya, al arwah junudun mujannadah, fama ta'arafa talab wa matana karah talab. Jadi bukan persoalan menunggu kebaikan dan kita baru berubah, itu kan jiwa yang lemah. Gitu. Artinya kalau Nabi datang, mungkin saja kita tidak sanggup menerimanya karena menerima kebaikan itu kan dengan jiwa, bukan dengan pikiran. Ya. Dan nafsu itu independen gitu. Wa nafsi wa ma sawwaha itu independen. Gitu. Maka bersyukur kita menjadi umatnya dan tidak hidup di zamannya, itu luar biasa. Ada seorang sahabat malah tidak duduk di Madinah, jauh dari Nabi. Akhirnya sahabat-sahabat lain menghinanya. Orang bermimpi-mimpi dan berebut untuk dekat dengan Nabi, kamu malah jauh. Ya. Artinya orang-orang yang mempunyai kesadaran yang tinggi ya, kesadaran yang tinggi. Nah itu keadaan orang Bani Israel. Ya, Syekh Abdul Qadir bercerita tentang nafsu, bukan artinya hikmah daripada ayat-ayat tersebut. Ya, karena yang kafir itu mereka bukan fisik. Kalau fisik itu saudara kita. Ya, mau kafir, mau ateis. Ya, kalau dia manusia itu saudara. Ya. Kalau kerbau itu baru bukan saudara, itu binatang. Itu golongan lain. Ya. Itu tidak kafir, itu tidak kafir. Itu. Kita duduk bersama dengan mereka dan bekerja sama. Jangan, kafir itu jasadnya ciptaan Allah. Ya. Di Al-Quran dikatakan seekor ba'udah, apa itu? Nyamuk. Ya, bahwasanya nyamuk itu annahul haq mir rabbihim. Gitu. Nyamuk dikatakan hak, berarti nyamuk itu suratul haq. Iya kan, nggak boleh dihina. Namun yang najis itu adalah i'tiqadnya. Di sini dikatakan tidak ada istidad, untuk kosong, tidak punya ruang untuk menerima Nur Muhammadi. Berarti umat Nabi itu sekecil apapun punya bekas, punya istidad untuk menerima alat untuk mengenal Allah. Gitu. Nah maka ketika kita pun tidak mendapatkan nur yang cukup, maka tidak mencapai kebahagiaan yang cukup. Mungkin kita berpikir kebahagiaan, ya kita ingin kebahagiaan yang besar, tetapi kita mendapatkan nur itu sedikit. Menderita karena terlalu berharap besar tapi nurnya sedikit. Gitu. Maka ada ungkapan ulama, jika engkau ingin bahagia maka capailah ya, sifat-sifat terpuji itu. Seberapa banyak engkau mendapatkannya, maka sebesar itulah kebahagiaannya. Ya. Dengan kata lain, kenapa engkau menderita? Karena engkau tidak mengenal Allah secukup yang dapat membahagiakanmu. Itu ungkapannya begitu. Kalau penjelasannya ya, makrifat itu kan keluar dari sifat rohani, sifat mahmudah. Ya. Seperti yang kita
yang dijelaskan dalam hikam kemarin kan, dikira orang tarekat itu kesibukan bertasawuf itu hanya majlis zikir ya, khalwah misalnya, atau mujahadah. Bukan ya. Hidup ini ya, semua takdir yang tersurat kepada kita dan kita jalani, perintah ibadah kita jalani ini, kita jalani dengan sidqut tawajuh, atau kita jadikan untuk tazkiyatun nafas. Adapun zikir mingguan, bulanan, atau rukun-rukun mujahadah atau khalwah ya, itu hanya formalitas tarbiyah yang sebenarnya di kehidupan terbuka. Jika sudah mengerti tasawuf, ya udah kehidupan terbuka ini tarbiyah, sehingga kita mendapat anwar dari pandangan kita, atau dari amal yang kita lakukan dalam hidup ini li ajrillah, tajribah ruhiyah. Nah, maka fenomena orang bertarekat, dia mengira zikir mujahadah, wah itu bertarekat. Di luar menipu, berdusta, dan ya, tidak karena Allah beribadah. Ya, sampai apa namanya 2000 tahun pun tidak mendapat apa-apa. Dan itu yang terjadi dalam golongan orang-orang bertarikat. Gitu. Ya, ketika zikir saja dia di Jawa lah zikirnya gitu ya. Setelah itu terbahak-bahak ketawa seperti yang orang ya, sudah tidak bertarekat itu di luar. Itu kesalahan. Kan itu baru kan, formal itu baru oleh Syekh Abdul Qadir di tanzim. Dia punya kegiatan, ada yang formal gitu. Kalau dulu nggak ada mingguan, nggak ada. Ya, datang ausini, nasihati aku, bla 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 bla, udah itu. Ya, apa namanya? Paham, dan dia menjalani hidup semuanya dengan tajribah ruhiyah itu, dengan tarbiyah ruhiyah. Artinya bahwa untuk mendapatkan anwar ya, Muhammadiyah itu, sehingga apabila datang kebenaran dia menerima, gitu. Datang kebenaran dia menerima. Itu adalah karena disebabkan dia telah mendapatkan kerohanian di dalam jiwanya, sifat-sifat kebaikan. Ya, kalau tidak. Gitu. Maka ini salah satu dalilnya, dalil secara logik. Kenapa orang yang sederhana ilmunya lebih mudah menerima kebenaran daripada orang yang berilmu? Nah, itu, ya karena agama bagi dia yang zuhur-zuhur aja, yang istihar-istihar, yang formal-formal saja. Ya, bukan yang asrar, yang tersembunyi di dalam rohani. Artinya ketika bercerita tentang orang kafir, orang itu ya tentang jiwa, tentang nafsu, bukan tentang sosok tubuh. Golongan kafir, golongan Yahudi, Nasrani, bukan. Ini tafsir di sini, itu bicara tentang nafsu. Maka ketika mula-mula surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim, biasanya orang Nasrani, ya, waladhdallin, orang Yahudi. Beliau kan tidak. Orang yang tergoda setan dan yang tidak mampu melawan nafsu. Berarti maghdub dan dol ya kita, nafsu gitu. Nah, kita ketika membaca wah dasar Yahudi, padahal jiwa kita Yahudi juga. Ya, dasar Nasrani, kita pun Nasrani juga, sama menderitanya. Ya. Ini tafsiran Syekh Abdul Qadir Al-Jilani.
Wa min ghayati adawatihim ma'aka ya akmalar rusuli wa ma'aman baya'aka minal mu'minin. Ya. Karena sangat memusuhinya mereka kepadamu wahai Rasul dan juga kepada orang mukmin yang berbaiat kepadamu, annahum qalu. Mereka berkata, orang Bani Israel di zaman Nabi itu, hina da'awatukum iyahum ilal iman, ketika kamu mengajak mereka beriman, wa tasdiq bil Islam, dan mempercayai Islam, la nafqahu hadithakum wa la nafhamu kalamakum. Enggak paham bahasa kamu dan tidak paham pembicaraan kamu. Padahal apa yang dikatakan oleh Al-Quran itu menerangkan, menjelaskan kitab mereka. Mestinya ya seronok, ya gembira begitu. Tapi malah nggak ngerti kamu ngomong apa gitu. Karena kitab yang dibaca dulu dipahami lain. Ya, dipahami lain. Qulubuna ghulf. Ya, qalu, mereka berkata, qulubuna, hati kami, yakni hati, yakni wi'aul iman. Hati itu wadah iman, wadah ketundukan. Tadi istiqdadiyah itu kan. Ya, iman. Kita memandang begini, iman yang dimaksud oleh kebanyakan orang adalah ketika kita membaca satu pikiran, satu pemikiran yang mengandung ajaran yang perlu dipercayai. Ketika dia baca dan paham, dia kira dia sudah meyakini, mengimani belum. Ya, maka Imam Syaroni mengatakan itu iman akal, iman informasi. Ya, cocok dengan akal, wah betul nih. Kalau nggak cocok ya nggak betul. Gitu. Maka orang kan kembali ke agama itu ya ketika sudah sudah buntu otaknya, oh betul juga kan gitu. Adapun iman yang dimaksud oleh orang sufi adalah nurul iman itu. Lagi-lagi adalah akhlakul karimah, sifat mahmudah itu akar iman itu. Ya, itu akar iman. Nah, maka hati ini wi'aul iman, iman yang hakiki. Bukan iman yang dibaca dari teks. Itu disebut secara umum ideologi. Ya, ideologi, dasar pikiran. Orang kan mau berbuat itu mesti ada dasar pikirannya. Seperti dalam sebuah parti, sebuah organisasi, dia buat dasar-dasar pikiran untuk panduan berbuat. Tetapi berbuat ya tergantung jiwanya, jujur tidak, betul tidak lah, panduan oke. Itu kan dasar. Ya. Al-Quran bagi akal itu dasar pikiran, tapi ada tidak Al-Quran di sini khuluquhul Quran? Gitu. Dan orang ketika beragama tidak bertasawuf, ya itu berarti kenyataannya. Ya, faktanya ya itu hanya dasar pikiran aja agama itu. Itu. Maka ketika berbeda, kiamat dunia ribut gitu. Ya, ribut. Ya, kecuali mereka yang mempunyai pengetahuan yang cukup. Ya, barangkali keluasan pengetahuan ilmunya itulah. Ya, atau ketajaman logikanya itulah yang memberikan alasan kebenaran bagi kesalahan atau perbedaan pendapat. Tapi jika akalnya kecil ya sudah. Ya. Tahu-tahu cuma berbeda pendapat udah fisabilillah saja, jihad, takbir saja kan gitu. Ya. Di Indonesia kan hanya berbeda memilih presiden 01, 02 takbir semua, jihad. Gitu. Takbir membela kebenaran dan jihad. Oh Allah. Ya itu kan.
Qulubuna, hati kita ini sebagai tempat iman dan izan, ghuluf, maghluf, tertutup. Ya, mughasyah. Ya, mughasyah itu ya tertutup juga sama. Bil aghtiyatil kathifa, dengan tutup yang tebal. La yasilu ilaihim, ya, da'awatuhum wa ikhbarukum, dakwah dan pemberitaan kamu tidak sampai ke mereka. Qul lahum ya akmal rasul, katakanlah kepada mereka, la ghita'a wa la ghisyawata illa inadukum wa hadithukum wa hasadukum ala zuhuri dinil Islam wa bughyakum alaihi ma'ajazmikum bihaqiyatihi aqlan wa naqla. Katakanlah kepada mereka, tidak ada tutup, ya, melainkan inad kamu. Inad itu apa? Apa? Hah? Apa? Keras kepala, degil, ya. Hanya keras kepala. Dan hadis, ya, pembicaraan kamu dan hasud kamu. Saya menyangka ini bukan hadis sebetulnya. Hikdukum. Inadukum wa hikdukum wa hasadukum. Kedengkian di situ diartikan apa itu setelah keras kepala? Ucapan dan kedengkian. Ucapan dan kedengkian. Ya, terhadap munculnya agama Islam dan bagyukum alaihi, dan apa bagi itu sama kedegilan juga. Apa di situ? Ya, bangkang, pembangkang sama dengan inad. Ya, kepada kebenaran tadi itu. Padahal kalian percaya akan kebenarannya, baik akalnya atau nakalnya. Teknya kan ada, akalnya ada, tapi ininya yang nggak ada. Gitu. Kan nggak mampu menerima kebenaran karena di sini. Ya, kita juga orang yang bermaksiat itu kan bukan orang yang nggak tahu itu salah. Maksiat itu kena nafsu. Kalau ininya hafal, masih ayatnya masih hafal, ya, tapi kena nafsu. Jadi kalau kita bicara tentang hakikat agama dalam jiwa, lalu mereka itu ketawakan, itu gimana itu ya, artinya agamanya apa itu mereka itu? Ya. Sedangkan ayat Al-Baqarah pertama yang dijelaskan dulu, ketika alif lam mim dzalikal kitabu la raiba, itu kan la raiba fihi, ya. Syak itu kan keraguan dari pikiran, dari kepala. Kalau raib itu kan keraguan dari jiwa karena tidak ada hak, tidak ada sifat rohani. Maka raib. Al-Qur'an itu la raiba fihi, bukan la syakka fihi. Kalau akal nerima Al-Qur'an, tetapi ini la raiba fihi. Kenapa? Karena hudan lil muttaqin, takwa itu adalah rohani. Jadi Al-Quran adalah hidayah ruhiyah. Gitu. Teksnya menjadi ideologi, ya. Dan kemudian kandungan batin Al-Quran itu adalah menjadi anwar rohani. Maka jika tidak, ya udah, orang mengaji tengok ada yang berbeda, wah terus kritik gitu. Ya. Bal kullahum niyabatan anna, bahkan katakanlah kepada mereka sebagai wakil daripada kami, kata Allah, la'anahumullahu bikufrihim, semoga Allah melaknat mereka. Ya. Melaknat yakni mengusir, menjauhkan mereka. Laknat itu dari nama Allah yang Al-Muntaqim. Ya. Bikuprihim, dengan sebab kekufuran mereka. Ay bisababi kuprihim. Al-madhkur fi jibillatihim. Coba Imam Syekh Abdul Qadir mengatakan kekufuran yang
menjadi jibillah, karakter. Jadi mereka itu punya fitrah yang Bani Israel ya, punya fitrah yang memang apa? Majbul bil alal kufur gitu sudah. Dengan kata lain tadi tidak ada wadah untuk menerima nur, berarti memang sudah karakternya majbul itu ya, jibil ya, karakter batin memang kufur. Likaunihim makhurina tahta ismil mudil. Anunya hakikatnya ya. Karena mereka ditundukkan di bawah nama Allah Al-Mudil, karena wa may yudlillah fala hadiyalah. Ya, siapa yang disesatkan oleh Allah tidak ada yang beri hidayah. Allah Mudil. Al-Muzil, dan yang menghinakan. Nah, jika seperti ini berarti kita memandang bahwa ini adalah pelajaran bagi kita. Jangan sibuk menghina orang kafir. Wah, justru dengan adanya orang kafir yang menjadi lawan daripada hidayah, maka itu satu rasa syukur ya kepada Allah. Maka Rasulullah SAW selama-lamanya itu kasih kepada orang kafir, karena ya barangkali kalau dijelaskan dengan kacamata tasawuf itu adalah tahta yani ismin min asma'illah, karena dia tajalli daripada nama-nama Allah. Jadi yang ditakutin Allah, ya Allah ya. Kalau Allah rubah mudah saja, seperti proyektor kalau gambar itu di sana muncul jadi orang soleh ya karena negatifnya ya semua gambar soleh. Tapi kalau sudah diganti negatifnya gambar toleh ya keluarannya toleh kan gitu. Jadi bukan kita sibuk dengan maka seperti tadi dikatakan juga, Nabi datang bawa kebenaran malah sibuk dengan Nabi. Kalau dalam tasawuf dengan basyariah Nabi ya, bukan dengan rohaniyah itu. Nah, persoalannya memang orang beragama itu lebih kepada nas, amal zahir, jadi ya, tidak mendapatkan sinergi. Kalau istilah di Indonesia itu apa, saya juga nggak tahu sinergi itu artinya apa itu. Sinergi kebenaran dari dalam batin. Wa idza kanu min muqtadayati ismil mudil, berarti mereka itu adalah konsekuensi dari nama Allah yang mudil. Jadi yang kita lihat Allah, ya kan orang ma'rifat itu kan ngelihat asar kaun atau makhluk ini. Kalau orang yang ma'rifat kan melihat hadza atharun min af'alillah au min sifatillah. Ini kesan dari sifat Allah. Bahkan yang lebih tinggi, perbuatan manusia ini adalah seperti pena menulis tentang nama Allah. Al-Mudil, ya, Al-Jabbar, Al-Qahar, gitu. Jadi sibuknya dengan Allah, bukan sibuk dengan selain Allah. Ya. Itu sebab teorinya itu martabat 7. Ini orang yang bicara martabat 7 ya, sibuk ya, dengan aib orang, dengan ngomongnya martabat 7, sibuk dengan perbedaan pendapat ya. Saya berpendapat lebih baik, bukan lebih baik, memang dia tidak ada apa-apa, sama sibuk dengan sesuatu yang dia tidak paham, kosong. Masih abdol orang yang tidak mengerti itu, tapi dia sibuk dengan ayat Al-Quran, syariah, dan diamalkan, jelas itu berpahala ya. Kalau pahalanya banyak, lama-lama dapat bonus rohani ya. Itu sebabnya kenapa
Ibadah saja banyak, itu kena pahala. Kalau sudah banyak itu ada bonusnya ya. Tahu bonusnya? Apa bonus itu? Ya, bonus lah. Ya, bonusnya itu adalah rohani, ganjaran. Nah maka ulama itu yang Masya Allah 24 jam, meskipun sebelumnya tidak ada rohani, lama-lama ada limpahan rohani itu. Itu bonus-bonus daripada amalnya. Nah, daripada orang beramal tidak berdasarkan ilmu, amal apa? Dan kebanyakan orang bicara hakikat tidak ngerti syariah dan dia beramal. Loh, amal apa itu? Adapun hakikat yang dibicarakannya pun ilmu juga, tulisan, bukan hakikat apa yang dimiliki di dalam jiwanya. Ya, ini kritik terhadap keadaan. Banyak orang yang sibuk dengan hakikat itu, dia tidak ngaji. Dia tidak ngaji karena dia sudah sampai kemana, entah sampai kemana. Sampai kemana. Kalau ngaji dikatakan ilmunya hijab. Itu. Tetapi yang ya di Indonesia lah ya, saya sering yang dipegang itu bukunya Syekh Muhammad Nafis itu. Ya, itu saja. Mungkin nggak kenal Quran kali sudah. Ya, itu saja. Wah, ini ilmu, kalau di Jawa disebut ilmu pamungkas. Apa pamungkas itu ya? Oh, kalau silat itu kalau memang lawannya sudah besar baru dia keluarin ilmu itu. Apa? Betul tapi salah maksudnya, salah pahamnya. Ya, jadi betul-betul salah. Ya, kenapa ditafsirkan sampai ke sana? Agar kita mengerti bahwa ini adalah af'alullah, yakni wasifat wa athar min sifati wa min asma'ih. Maka itu jadi pelajaran pada kita. Ya. Jangankan kafir, apalagi sesama muslim, jika kita melihat dia itu salah, ya yukhalifu syariah, hada tahtal isim. Ya, jika membenci sosoknya itu karena jiwanya sakit. Apa salahnya sosok ini? Wong dia ikut isinya. Gitu. Maka kalau orang fuqaha itu kalau nggak suka udah ini dijauhin. Tapi kalau orang sufi, apa salahnya ini? Apa salahnya? Maka itu barangkali wali tawasul kepada ahli ma'asi. Dia bilang aku bertawasul kepada sifat qahr yang tajalli di dalam ruh dia, itu maksiat. Ampunkan dosaku. Apa bedanya sifat hadi Allah dengan sifat mudil Allah? Nama al-hadi dan nama mudil sama-sama namanya. Kita orang yang benar juga itu adalah tahta ismil hadi, bukan kita punya. Dan dia maksiat tahta ismil mudil, ini kan syariah. Kedua-duanya adalah mazhar suratul haq. Maka orang sufi melihat Allah, lupa kalau ada orang salah itu. Ya, lupa kalau ada orang salah. Ini kadang-kadang orang sufi yang paling sakit jiwanya, karena dia merasa benar. Ya, lebih sakit daripada, ya kenapa ya? Karena mengaku, kan orang sufi kan mengaku memiliki ilmu tazkiyah gitu, tapi ya malah tidak ada. Gitu. Itu maksudnya kenapa ya barangkali ulama Nusantara itu ada cerita Nur Muhammad di martabat 7 apa semua. Ya. Faqalilan ma yu'minun nazran yasira. Ya. Sebetulnya bukan nazran, itu mestinya pakai zal, nazran yasira. Ya, mungkin ada bahasa Arab lain, ada lahja lain, nazran yasira, sedikit.
minhum daripada mereka yu'minun beriman, yani yahtaduna bi tariqi tauhid, mendapat hidayah dengan jalan tauhid. Ya, iman hanya iman tauhid. Ifa'an li haqqil fitrati al-asilati allati fatara nasu 'alaiha. Fatara nasa 'alaiha. Untuk memenuhi hak fitrah yang orisinil. Ya. Nah, bahkan orang sufi menyebut kata fitrah yang katanya kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Artinya setiap orang lahir, yang lahir ini kan jasad. Ya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap jasad ini lahir, dia mempunyai batin fitrah. Ya, batin ini Tuhan, bukan kita. Makanya Imam Al-Ghazali dalam kitab Kimia Usada mengatakan anta jita min batinik la min zahirik. Zahir itu surah, ini jasad. Ya, bukan kita lahir dari kita atau dari sesama kita melahirkan, tapi kita datang min batinik, yani man huwa batinuk huwallah. Gitu. Yang disebut kalbu, puad, ruh itu adalah fi'il, sifat dan zat Allah. Maka susunannya zat Allah, sifat Allah, fi'il Allah, dan selepas fi'il ini adalah infial. Artinya makhluk gitu. Dan yang disebut zahir ini infial. Yang kita sebut batin itu fi'il, sifat dan zat Allah. Aplikasinya kalbu, puad dan ruh. Dan ini batin kita, Allah. Maka dikatakan manusia kamu sebelum ada di sini mana? Di ilmu Allah. Padahal di ilmu Allah bukan kita, itu sifat. Gitu. Bahkan dikatakan kalau dalam tauhid di Syekh Taqiyuddin Ad-Dimashqi dikatakan bahwa kita itu adalah, kita ini al-adamu al-ghaibu gitu. Kalau Allah al-wujudu al-ghaibu, Allah ada dan gaib mutlak. Kita al-adamu tidak ada. Di mana ini kata Adam? Ketika kita di ilmu Allah itu Adam, arti Adam itu bukan kita sifat. Dan gaib tidak tahu. Kita kan udah jadi, siap di dalam ilmu Allah. Kan tidak tahu kita. Sudah bukan kita dan tidak tahu. Kalau kita ingin tahu, maka inilah suratan takdir kita sehari-hari. Itu kita yang bukan kita dan tidak tahu. Gitu. Maka orang sepi mengatakan apa yang terjadi padamu itu yang terbaik. Gitu. Sudah, apa yang terjadi itu yang terbaik. Maka saya melihat para masyayikh itu secara basyariahnya menekuk lidahnya untuk mengucapkan rasa sesal. Jika ada sesuatu yang memang perlu disesali, seolah dia ditekuk lidahnya untuk menyesal saya. Itu keluar saja kata-kata menyesal. Kata Imam Abdul Qadir dalam kitab Futuhul Ghaib, saqata fi aini rabbik, katanya. Itu sudah jatuh di mata Tuhan. Ya, jadi nggak usah menyesal. Gitu. Orang nikah lagi begaduh, jangan menyesal. Lanjutkan. Nyesel saya nikah, katanya. Nikah lagi maksudnya gitu. Tidak ada yang tahta ikhtiarina, tidak ada di bawah ikhtiar kita. Coba ini adalah satu penjelasan ya, hakikat ya, dalam tafsir Al-Jilani ini. Nah, itulah fitrah. Maka menurut orang sufi, ketika kullu mauludin yuladu alal fitrah, fitrah ini mereka ganti dengan istilah sufi, ya, yaitu kullu mauludin yuladu ala ar-raqiqatil muhammadiyah. Pakainya raqiqah, ya, karena nama lain dalam satu
Zaman tertentu ketika nama tasawuf juga belum dikenal, maka muncul istilah ar-ruqa. Ya, nama tasawuf. Apa ar-raqiqah itu? Kalau kita lihat matahari ketika bersinar, ada garis-garis. Ya kan, sinar itu kalau kita lihat itu kan ada garis-garis. Maka orang kalau buat gambar sinar matahari kan garis-garis. Itu dijadikan satu analogi bagi orang sufi bahwa sifat-sifat itu adalah satu garis cahaya. Ya, sabar, syukur, ridho, terus maqamat itu satu garis gitu. Ya, dan itu sifat Allah. Jadi kita ini batinnya satu. Gitu. Maka siapa yang mendapat fitrah ini atau raqiqah Muhammadiyah ini? Ya, atau hakikat Muhammadiyah juga sama, tapi karena raqiqah ini ya dia punya pandangan sudut lain ya, gitu. Kenapa? Karena orang kafir pun punya raqiqah Muhammadiyah, gitu. Namun kayak Pak Abawaihi, baru pendidikannya diputus oleh orang tuanya. Nah maka ketika Nabi datang, ya akalnya nerima, tulisannya ada, intinya tidak punya istiqdad. Siapa Anda? Padahal akal nerima ini benar ini tulisannya ada, tapi enggak. Itu nafsu. Itu. Sama dengan kita juga loh. Apa takdir nasib yang menimpa kita itu hak, itu tajalli sifat asma Allah. Kalau kita tidak punya sifat Allah, kita tolak itu. Bahkan menderita karenanya. Ya, kalau mereka yang punya fitrah itu tidak. Bahkan dia melihat ismullah. Ya. Itulah Ibnu Rabi mengatakan, manusia ini umpama pena-pena Tuhan yang menulis asma dan sifat Allah. Bagi yang makrifat, dia membaca asma sifat Allah dari perilaku manusia itu. Ya. Maka itu sebab di mata para aulia tidak ada yang salah. Dia kafir baca ya kalimat mudil. Ya. Oh. Ya. Kamu apa wong? Makhluk. Bagi kita itu adalah hikmah. Kan indah itu. Itu sebab tidak ada yang paling indah, yang paling agung nikmat itu kecuali kita menjadi umat Sayyidina Muhammad SAW. Sampai orang sufi mengatakan dunia akhirat, orang dan makhluk semua, termasuk orang kafir yang bukan Islam, itu diciptakan untuk kita. Itu diciptakan untuk kita. Kan kurang jelas apa agama itu. Allah. Wa humul ladzina dzakarahum subhanahu fi qaulihi, mereka lah yang telah disebut oleh Allah dalam firman-Nya, innal ladzina amanu wal ladzina hadu. Al-ayah wa bil jumlati fala yurja minhumul iman. Sesungguhnya orang yang beriman dan orang-orang ya Yahudi ya ila akhiril ayat, dan secara umum ternyata dari mereka tidak dapat diharapkan imannya. Faqalilan ma yu'minun. Ya. Ada orang-orang yang beriman tapi qalil, sangat sedikit daripada orang Bani Israel. Aduh, ini sambungannya lagi sedikit tuh. Ya, cukuplah sampai di situ ya. Wa aidan min ghayati adawatihim nakifuna walhamdulillah al-Fatihah.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka an tuhaqqiqana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa nuran sati'a wa qalban khashi'a wa sifaan min kulli da. Allahumma kun lana wa la takun alaina wa athirna wa la tu'thir alaina. Akhrijna ya Allah min dhulumatil waham wa akrimna bi nuril ilm. Iftah alaina futuhal arifin bi hikmatika wa ansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nusina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa tub alaina wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.